Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita bahas mengenai salah satu tanaman hortikultura, sekaligus tanaman buah, sekaligus tanaman sayur. Apa itu? Adalah nangka atau gori, ya, gitu. Jadi judulnya mentah oke, masak pun oke. Mentah oke, masak oke. Ini adalah untuk tanaman nangka kita. Jadi ini pemirsa sekalian, tanaman nangka kita yang sebenarnya orang jarang dibudidayakan secara khusus. Padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan, dan produktivitasnya juga luar biasa. Nangka atau gori ini nama latinnya ada Artocarpus heterophyllus. Ya, seperti berduri-duri ini. Nah, jadi nama apanya jackfruit, nah gitu. Ini tampak buahnya lebat. Kemudian nanti kita bahas mengenai macam-macamnya, karena ada bermacam-macam teksturnya, warnanya, begitu. Kemudian kalau yang masih muda ini disebut dengan babal, nah gitu, kecilnya. Jadi kemudian ini yang sudah agak tua, agak matang, ini buahnya seperti itu, ada semacam berduri-duri tetapi tidak tajam. Nah, itu. Dan kalau menandakan sudah matang itu tinggal dipukul-pukul, buk ya gitu. Kemudian bahwa macam-macam itu tadi jenisnya. Ada yang cempedak. Nah, itu cempedak lain lagi, di dalamnya lebih lebih jarang-jarang. Kemudian kalau dikawinkan ini bisa dikawinkan ya, menjadi nangkada. Nah, nangka cempedak bisa jadi. Kemudian dari tekstur di dalamnya juga berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang tebal, ada yang cocok untuk dibikin sayur, ada yang cocok yang untuk dibikin buah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Jadi variasinya sangat banyak. Jadi pemirsa, nangka ini manfaatnya banyak, tidak hanya nangkanya saja, tapi hampir semua dari bagian tanamannya itu bermanfaat. Sekarang kita bahas satu persatu manfaatnya dari yang mentah dulu. Nah, dari yang mentah dulu artinya ini untuk sayur. Ini untuk sayur sangat lezat, asal pandai memasaknya ya, biar getahnya itu hilang. Jadi untuk varietas-varietas tertentu, jenis-jenis tertentu yang sangat enak dijadikan sayur. Jadi yang mentah ini masak sayurnya bagaimana? Yang pertama, kalau kita ke Sumatera Barat, Padang, orang Minang, ini dijadikan sayur nangka. Sayur nangka luar biasa, sangat lezat. Nah, sayur nangka ini yang sebelah kiri ini sayur nangka. Bahkan ada yang cenderung potongnya besar-besar, kemudian banyak kuningnya juga ada. Nah, nanti kalau kita pergi ke Jawa, ini yang sebelah kanan, sayurnya apa namanya, sayur gori namanya, atau dilodeh ini sebetulnya, pakai santan juga. Nah, jadi ini tinggal kasih sambal, sangat luar biasa. Nah, ini kan untuk makanan untuk rame-rame, ditambah ikan asin, ikan teri, sama sambal. Wah, ini luar biasa sama telur. Kemudian kalau di daerah yang lain-lain, di Padang, di Tapanuli Selatan, jadi
Nangka ini juga bisa digulai, ya, digulai di tempat pesta-pesta sering. Nah, ini untuk mengganti daging sapi pun diganti dengan gulai nangka. Jadi luar biasa enaknya. Jadi ini yang mentah untuk sayur, kita untuk berbicara untuk masakan yang beraneka ragam ini. Nah, kalau kita ke Jawa Barat, Sunda juga sering dijadikan sayur. Itu juga di macam sayur nangka gitu. Kemudian ini di fotonya tidak ada, tapi juga sering sayur nangka itu di sayur asemnya juga ada campurannya. Nah, dipotong kecil gitu ada nangkanya juga gitu. Nah, inilah yang mentah untuk sayur-sayuran di berbagai daerah. Bahkan yang sangat melegenda adalah dijadikan gudeg. Nah, gudeg Jogja, gudeg Solo, ya ini dimasak menjadi gudeg. Inilah gambarnya. Jadi masak berulang-ulang, semakin lama semakin enak. Nah, ini rasanya manis, namanya gudeg. Inilah terbuat dari itu tadi, nangka atau gori itu tadi. Ya. Sayur gori, ya, jangan gori kan begitu. Inilah kegunaannya. Kemudian kalau yang sudah matang itu untuk apa? Untuk buah. Dibikin makanan buah segar. Luar biasa. Itu ada yang berair, ada yang agak keras, beda-beda. Warnanya ada yang agak kemerahan ini. Nah, sangat harum aromanya luar biasa, sangat harum. Enak sekali lah ini buahnya. Nah, sehingga kita menambah selera makan dari buah nangka ini. Selanjutnya digunakan untuk apa lagi? Nah, betonnya isinya juga bisa direbus, bisa digoreng, sangat gurih, mengandung karbohidrat. Nah, ini kegunaannya. Kemudian buah nangkanya tadi ya yang sangat terkenal adalah dibuat es teler. Oh, es teler itu kalau tidak ada nangkanya nggak dinamakan es teler kan gitu. Jadi ini campurannya es teler itu ada kelapanya, ada alpukatnya, tetapi yang menjadi terkenal adalah karena ada nangkanya. Nah, inilah kegunaan dari itu tadi, nangka. Itulah luar biasa. Kemudian ini meskipun mengandung getah ya, nangka ini, daun nangkanya juga bermanfaat. Untuk apa? Untuk makanan kambing, kambing Jawa, kambing Etawa itu sangat suka kali makan daun nangka. Sehingga kalau kita mencari ngarit nggak dapat rumput, kalau untuk kambing ini bisa dikasih makan daun nangka. Nah, ini yang harus perlu kita ketahui juga. Jadi manfaatnya banyak. Tadi sudah mentahnya, kemudian buahnya, betonnya untuk es. Nah, ini untuk daunnya untuk makanan kambing. Nah, kemudian tentunya ini yang terakhir, kayunya khas untuk furniture. Nah, ini kan kalau dulu di kampung saya kalahnya cuma sama jati ya. Yang ini sangat khas, bentuknya kalau dipotong kuning warnanya sangat bagus dan kuat dan tahan terhadap rayap. Makanya dulu pilihannya ini kan bisa untuk daun pintu, untuk kusen jendela, untuk pintu, bahkan untuk ini furniture. Nah, untuk furniture. Jadi semua tadi dapat kegunaan dari nangka. Mentah oke, masak pun oke. Ya, gitu pemirsa. Kemudian salah satu kendala budidayanya adalah dengan adanya lalat buah yang sering busuk. Nah, oleh karena itu ya bisa dikendalikan dengan menggunakan methylethanol kita perangkap, ataupun dengan di brongsong, dengan ditutup dengan plastik. Demikian pemirsa, inilah pohon nangka kita
yang kita lindungi atau kita kendalikan lalat buahnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.